Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Suster Ngesot merupakan sosok hantu menyeramkan yang sudah menjadi urban legend di negara kita. Yang mana hantu ini sering menampakkan wujudnya sambil ngesot, nggak pernah sambil jalan, terbang, ataupun loncat-loncatan. Apakah Suster Ngesot orangnya mageran? Ataukah ada alasan mengapa Suster Ngesot jalannya ngesot? Di video kali ini, kita akan bahas sebuah film yang menceritakan asal-muasal lahirnya Suster Ngesot. Beberapa dari kalian juga ada yang request ke Mamang buat bahasin alur cerita dari film ini. So, sekarang Mamang buatin nih alur cerita dari film The Secret Suster Ngesot Urban Legend. Sebelum ke videonya, pastiin dulu kalau kalian udah siapin cemilan biar tambah greget nontonnya. And let's see together. Film ini dimulai dengan seorang pria misterius yang sedang menyiksa dan mengubur hidup-hidup seorang suster. Dan film The Secret Suster Ngesot Urban Legend pun dimulai. Film langsung beralih kepada seorang wanita bernama Kanaya yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Melbourne. Sesampainya di Indonesia, ia disambut oleh ayahnya yang diam-diam sudah menikah lagi dengan perempuan muda seumurannya bernama Sophie. Seketika Kanaya jadi bad mood karena ayahnya gak izin dulu kalau mau nikah lagi. Tapi moodnya Kanaya seketika membaik ketika membaca chat dari pacar lamanya yang bernama Teddy. Kanaya dan Teddy sudah menjalin hubungan LDR selama 3 tahun. Teddy tetap setia menunggu Kanaya hingga Kanaya lulus dari Melbourne. Mereka menyayangi satu sama lain, guys. Udah 3 tahun, Ted. Hah? Di suatu malam, ayahnya Kanaya menggelar sebuah pesta dengan tujuan perayaan pernikahan barunya dan perayaan kelulusan kuliah anaknya. Di malam itu, Sophie, ibu tirinya Kanaya, meminum banyak alkohol sehingga ia mabuk berat. Kanaya yang melihat Sophie nempel-nempel sama Teddy langsung mendorongnya hingga tercebur ke dalam kolam. Kanaya marah, ia pun lari melewati mobil-mobil Lamborghini dan langsung tancap gas menggunakan mobilnya. Teddy berusaha menyusul Kanaya dan mencoba membuntutinya. Kanaya yang sangat emosi melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Hingga di suatu tempat secara tak sengaja ia menabrak sesuatu yang mengakibatkan terciptanya sebuah adegan mobil terbang. Akibat insiden semalam, Kanaya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia pun dikejutkan dengan pasien yang ada di sebelahnya. Teddy menjelaskan jika semalam Kanaya menabrak keras sebuah pohon sehingga kepalanya terbentur. Kanaya ingat jika semalam ia menabrak seseorang atau sesuatu sehingga ia banting setir dan akhirnya menabrak pohon. Teddy meyakinkan jika kemarin ia tidak melihat siapapun, yang ia lihat hanyalah Kanaya yang sudah pingsan. Teddy pun mengatakan jika ia sangat cinta kepada Kanaya. Cuma kamu yang ada di hati aku. Dan cuma kamu yang aku tunggu. Lalu ia memberikan sebuah cincin. Malam harinya, Kanaya melihat pasien di sebelahnya yang merupakan seorang nenek-nenek sedang terbangun dan duduk di kursi roda. Nek, mau kemana? Nenek itu pun pergi dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Kanaya terus mengikuti nenek itu hingga ia masuk ke dalam ruangan yang tidak ada pasiennya. Anehnya nenek itu tiba-tiba menghilang. Ia pun terkejut karena di belakangnya sudah ada kursi roda si nenek tadi. Dan di belakangnya terlihat ada sosok Suster Ngesot, guys.
Dan ternyata itu hanya mimpi buruk saja. Setelah bangun dari tidurnya, Kanaya langsung dikejutkan dengan nenek si pasien di sampingnya yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Malam harinya, Kanaya menelepon Teddy. Ia ketakutan. Ia ingin segera pulang dari rumah sakit ini. Pasien di sebelahnya pagi tadi baru saja meninggal, dan pasien satu lagi udah disuruh pulang sama dokter. Sehingga sekarang ia sendirian di kamar pasiennya. Teddy menjawab jika besok pagi ia akan menjenguk Kanaya lagi ke rumah sakit. Dan ketakutan Kanaya pun benar-benar terjadi. Sosok suster ngesot itu datang dan menghantuinya. Keesokan harinya, dokter mengatakan jika Kanaya sudah bisa pulang. Kanaya tidak mau pulang ke rumah karena ia masih kesal dengan ayah dan ibu tirinya. Maka Kanaya lebih memilih untuk tinggal di rumah lamanya saja. Di rumah itu masih tersimpan foto-foto ibunya. Hal ini membuat Kanaya semakin rindu kepada sosok ibu kandungnya yang telah lama meninggal. Teddy pun harus pulang karena ada meeting di perusahaannya. Nanti 2-3 harian ia akan datang lagi ke sini. Setelah Teddy pergi, Kanaya melihat ada seorang anak perempuan yang sedang menatap ke lantai 2 rumahnya. Anak itu seketika kabur. Dan ternyata di lantai 2 ada seorang perempuan misterius yang sedang berdiri di dekat jendela. Kanaya mengikuti anak itu. Dan ia menemukan sebuah rumah milik seorang perempuan bernama Putri. Putri adalah ibu dari anak itu. BTW anak itu namanya Lala guys. Karena rumah mereka dekat berarti mereka bertetangga. Putri menjelaskan jika ia adalah single parent. Ayahnya Lala udah meninggal 1 tahun yang lalu. Lala ini keturunan ayahnya. Dia punya indera ke-6. Orang-orang sini sih bilangnya anak indigo, ucap Putri. Putri bertanya mengenai luka di jidatnya Kanaya. Kanaya menjawab jika ia baru saja mengalami kecelakaan. Kejadiannya itu di jalan yang dekat hutan yang arah mau ke sini bukan? Wah mbak, kalau itu sih emang terkenal angker. Kanaya terkejut ketika mengetahui jika lokasi tempat ia kecelakaan adalah jalanan angker yang sering memakan korban jiwa. Selain itu guys, Putri juga merupakan guru yoga. Melalui pekerjaannya inilah ia bisa membiayai homeschoolingnya Lala. Lala tidak mau pergi ke sekolah karena kerap melihat mereka yang tak kasat mata. Sehingga mau tak mau Lala harus homeschooling. Karena Putri mau ngajar yoga, maka Kanaya pun akan bermain dengan Lala di lantai atas. Jangan takut. Tadi kata mamanya ke Mala, kakak boleh main ke atas sama Lala. Di sana, ia bertemu dengan Marsha, guru homeschoolingnya Lala. Mereka pun berkenalan. Kanaya curhat jika semenjak ibunya meninggal, ia sudah jarang kesini lagi. Banyak sekali kenangan yang tersimpan di tempat ini. Lalu dari kejauhan, terlihat ada ibu-ibu yang sedang julid. Marsha mengatakan mungkin hal itu karena tadi Kanaya datang ke sini berdua sama pacarnya. Jadi, biasalah. Hal ini dijadiin topik bahan gosipan mereka. Setelah itu mereka pun bermain guys. Kanaya yang awalnya sedih mulai terhibur dengan adanya Lala dan Marsha. Lala mengajak bermain petak umpet. Tapi mereka tidak akan melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang jaga. Melainkan dengan permainan cinciripit. Marsha menjelaskan jika anak-anak di daerah sini memang sudah terbiasa dengan tradisi cinciripit ini guys. Setelah melakukan cinciripit, ternyata Kanaya lah yang harus jaga. Marsha dan Lala segera bersembunyi. Setelah hitungan ke-10, Kanaya pun mulai mencari. Lala yang bersembunyi di balik pohon dihantui oleh suster ngesot. Suster ngesot itu mencengkram kakinya. Karena takut, Lala pun lari terbirit-birit. Sementara itu, Kanaya masih berusaha untuk mencari. Ia mencari hingga memasuki rumah kosong tak berpenghuni. Seketika pintu tertutup dengan sendirinya.
Lalu Kanaya mendengar suara-suara di balik sebuah kain. Dan terlihat jika di balik kain itu sudah ada suster ngesot yang menyeramkan. Untungnya pintu sudah terbuka kembali sehingga Kanaya segera keluar dari rumah tersebut. Kanaya melihat jika Lala sudah bersama Marsha dan mereka semua memutuskan untuk pulang. Di rumah sakit, para suster yang sedang berjaga melihat pasien di ruangan 4 membutuhkan pertolongan. Kedua suster itu tampak malas untuk mengeceknya. Suster Asih mengatakan jika biasanya Suster Mariamlah yang sering mengecek ke kamar-kamar pasien. Tapi sudah 3 hari ini Suster Mariam bolos kerja. Maka dari itu mereka berdua pun melakukan cinciripit untuk menentukan siapa yang akan pergi mengecek. Cinciripit tulang bajing kacapit jrek no jrek no. Setelahnya suster yang tangannya terjepit pun harus langsung pergi ke ruangan 4. Namun suster itu melihat jika ruangan 4 kosong guys. Suster Asih pun ingat jika pasien di ruangan 4 baru saja meninggal. Dan suster itu harus terkena sial, yaitu bertemu dengan suster ngesot. Keesokan harinya, Kanaya melihat Lala sedang menatap kembali lantai 2 rumahnya. Di sisi lain, ia semakin rindu dengan sosok ibunya. Melalui barang-barang di dalam rumah, ia menjadi nostalgia. Namun seketika ia ketakutan karena kursi goyang bergerak dengan sendirinya. Kanaya pun bertanya jika Lala melihat apa di lantai 2 rumahnya. Lala menjawab melihat ibu yang ada di foto itu. Kanaya mengatakan jika itu ibunya, dan ia pun menjadi tambah rindu. Agar Kanaya tidak bersedih, maka Marsha dan Lala mencoba untuk menghibur. Mereka pun akan bermain petak umpet lagi. Seperti biasa mereka akan melakukan cinciripit dulu. Setelah melakukan cinciripitnya, seketika lampu mati. Dan sosok arwah ibu Kanaya pun datang dan berada di sampingnya Marsha. Setelah lampu menyala, arwah ibunya pun menghilang, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan permainan. Kanaya segera berjaga, sedangkan Marsha dan Lala segera bersembunyi. Setelah hitungan ke-10, Kanaya segera bergegas mencari. Ia masuk ke dalam kamarnya karena mendengarkan suara-suara. Namun tiba-tiba pintu terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Kanaya kembali dihantui ibunya. Ya, pergi Kanaya. Pergi Kanaya. Dia ada di sini. Ibunya menyuruh Kanaya untuk pergi karena dia ada di sini. Di sisi lain, Teddy diinterogasi oleh ayahnya Kanaya. Ayahnya khawatir karena Kanaya sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Teddy mulai jujur jika Kanaya ada di rumah lamanya. Maka dari itu Teddy pun disuruh untuk menjemput Kanaya pada malam itu juga. Kanaya ditemukan pingsan oleh Marsha. Kanaya ketakutan. Ia tidak tahu akan seperti apa nasibnya jika tidak ada Lala dan Marsha. Marsha mengatakan jika malam ini ia akan menemani Kanaya. Karena tangan Kanaya dingin, maka Marsha pun akan membuat es teh manis hangat dulu. Setelah jadi, Marsha melihat telepon milik Kanaya berdering. Ternyata Teddy menelepon. Ketika melihat muka Teddy, seketika wajah Marsha dipenuhi oleh rasa dendam. Teddy yang sedang di perjalanan menuju rumah lamanya Kanaya diganggu oleh suster ngesot. Tiba-tiba suster ngesot itu sudah masuk ke dalam Lamborghini-nya. Suster ngesot itu pun menerkam Teddy dari arah atas. Tubuh Teddy menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Akibatnya kedua kaki Teddy pun terlindas oleh mobil Lamborghini-nya guys. Kanaya yang bosan menunggu Marsha akhirnya turun ke lantai bawah. Tak lama dari itu ia mendapatkan kabar dari rumah sakit jika Teddy pacarnya baru saja mengalami kecelakaan. Dokter mengatakan jika keadaan Teddy saat ini sedang kritis dan kedua kakinya patah.
Jadi Kanaya bisa pulang dulu karena kemungkinan Teddy akan lama sadarnya. Ketika mengambil air secara tak sengaja, Kanaya melihat ada foto Marsha menggunakan pakaian suster. Ia bertanya kepada suster Asih jika orang ini namanya Marsha kan? Asih menjawab jika ini namanya Mariam. Mariam emang punya cita-cita jadi penyanyi. Katanya kalau udah sukses jadi penyanyi, dia mau ganti nama jadi Marsha. Dia salah satu suster di rumah sakit ini dan juga hampir 1 minggu bolos kerja. Ternyata guys, kata Teh Putri, guru homeschooling Lala itu namanya Pak Asep, bukan Marsha. Kanaya segera bertanya kepada Lala jika sebenarnya Marsha itu siapa. Melalui permainan cinciripit, Kanaya pun mendapatkan penglihatan. Jika pada malam itu, malam pada saat dirinya kecelakaan, ia tak sengaja menabrak suster Mariam. Teddy yang melihat hal itu tidak mau jika orang yang dicintainya masuk penjara gara-gara menabrak orang. Maka agar tidak ada orang yang tahu jika pacarnya sudah menabrak suster itu, Teddy pun akan membunuh Mariam saja. Agar tidak kabur, kaki Mariam pun dipukul oleh sekop hingga memar. Lalu Teddy mengubur Mariam secara hidup-hidup hingga Mariam bernafas di dalam kubur, guys. Dan mungkin inilah asal-muasal terbentuknya suster ngesot. Kanaya tidak menyangka dengan perbuatan Teddy. Lalu ia mendapatkan telepon dari rumah sakit lagi yang memberitahukan jika Teddy tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Kanaya tahu pasti Teddy dibawa ke kuburan oleh suster ngesot. Maka ia segera bergegas menuju ke sana. Kanaya mengatakan jika ia yang bersalah. Ia yang telah menabrak Mariam. Teddy hanya ingin melindunginya saja. Ia pun melihat sosok suster ngesot itu. Kemudian ia melihat Teddy diseret ke dalam liang lahat. Kanaya berusaha menarik Teddy, namun dari bawah terlihat suster ngesot alias Mariam sedang menarik Teddy juga. Ayahnya Kanaya pun akhirnya datang dan menarik anaknya, sehingga Teddy pun jatuh ke liang lahat bersama suster ngesot. Pada akhirnya Kanaya harus kehilangan orang yang paling dicintainya. Film pun berakhir di rumah sakit yang memperlihatkan para suster yang sedang melakukan cinciripit. Cinciripit tulang bajing kacapit. Dan film pun selesai. Ah, itu dia guys seluruh alur cerita dari film ini. Akhirnya kita bisa tahu kenapa suster ngesot itu jalannya ngesot. Dan ternyata suster ngesot juga bisa masuk ke mobil Lamborghini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.